Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Kita akan mulai renungan kita hari ini Selasa 4 November 2025. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini Bapa. Engkau memberkati kami sehingga kami dapat bangun pagi dalam keadaan tidak kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam istirahat kami tadi malam. Tuhan Yesus, kami akan memulai aktivitas kami dan sebelumnya kami mau membekali diri kami dengan firman-Mu. Kami mau mengikuti renungan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi pegangan kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk renungan pada hari ini, Selasa 4 November. Renungan kita, natsnya berasal dari Mazmur 68 ayat 21. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Dalam bahasa Batak, Pesalmen 68 ayat 20, debatani akka hatuado debata tai, jala guru ni tuhata jahobado akka haluaon sian amatean. Judul renungan kita pada hari ini, Tuhan penolong kita. Saya akan buka renungan hari ini dengan sebuah ilustrasi atau cerita. Pada suatu ketika, ada sebuah kapal yang tenggelam karena diterjang badai. Semuanya porak-poranda, kapal itu hancur. Tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali satu orang pria yang berhasil mendapatkan sebuah pelampung. Tetapi nasib baik belum berpihak kepada pria tersebut. Ia terdampar pada sebuah pulau yang kecil, terpencil, yang tidak berpenghuni. Dia sendirian tanpa makanan. Pria ini terus berdoa kepada Tuhan agar menyelamatkannya. Setiap saat dia memandang ke cakrawala, ke berbagai arah, dan berharap ada sebuah kapal yang terlihat. Sayang sekali bahwa pulau itu sangat terpencil, sehingga tidak ada satu kapal pun yang melewatinya. Tidak lama kemudian, pria ini pun lelah untuk berdoa. Kemudian ia menghangatkan badannya. Dia membuat perapian sambil mencari pelepah-pelepah daun, batang, pohon, dan berbagai hal yang untuk dia tempat beristirahat. Dibuatnya sebuah rumah-rumahan sederhana atau gubuk yang cukup kokoh dan dapat bertahan lama sekedar untuk melepas lelah tempat dia berlindung. Keesokan harinya, pria malang itu mulai kelaparan dan berusaha mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perut yang lapar. Seluruh pelosok pulau yang kecil itu dia jelajahinya.
Setelah mendapat makanan, kemudian ia kembali kepada gubuk yang telah dibuatnya itu. Tetapi dengan sangat terkejut, dia kaget melihat gubuk itu terbakar dan telah rata dengan tanah. Gubuk tersebut terbakar karena perapian yang dibuat dia, dan dia lupa mematikannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua hasil kerjanya selama ini. Pria itu marah dan berteriak, "Tuhan, mengapa engkau melakukan ini kepadaku? Mengapa? Mengapa?" Ia terus berteriak dengan suara melengking, menyesali nasibnya yang sial bertubi-tubi. Tapi tiba-tiba terdengar sebuah bunyi, "Tuit, tuit." Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal tersebut mendekati pantai, kemudian tampak beberapa orang menghampiri pria yang sedang menangis itu. Pria tersebut terkejut, tapi dia juga senang. Dan dia bertanya, "Bagaimana kalian tahu aku ada di sini?" Salah satu awak kapal menjawab, "Ya, kami lihat asap yang kau buat." Ternyata kebakaran itu mendatangkan hal yang baik bagi dia. Dalam kehidupan, kembali ke renungan kita, dalam kehidupan pasti menghadapi banyak pergumulan yang tidak jarang mengakibatkan manusia sangat menderita, dan ada juga yang sampai putus asa. Ada yang mengatakan jika tidak ingin menderita, maka cepat-cepat beralih ke dunia lain. Seolah-olah mengatakan bahwa hidup ini memang penuh penderitaan. Demikian jugalah yang kita lihat dalam nats renungan pada hari ini. Raja Daud merasakan betapa pergumulan yang terjadi dalam kehidupannya. Pada ayat 20, ia mengakui betapa berat beban yang harus ditanggungnya. Namun Allah lah yang mampu membantu dan meringankan bebannya. Pernyataan iman dari Raja Daud ini berdasarkan atas pengenalan yang intim, yang dekat kepada Allah, yang selalu dia rasakan. Hal inilah yang mendorong dia untuk mengakui dalam nats hari ini, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Tidak ada satupun kekuasaan yang mampu menandingi kekuasaan Tuhan. Bahkan kuasa maut pun tidak dapat mengalahkan Tuhan. Pengalaman inilah yang mendorong Daud untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada dua sikap manusia dalam menghadapi pergumulan atau penderitaan dalam hidupnya. Ada orang yang menyikapi penderitaan yang dihadapinya, merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar dari masalahnya. Mengapa? Karena ia mengukur penderitaan itu dari keberadaan pribadi, yang akhirnya ia sangat terpukul dan cenderung putus asa. Dia hanya mengandalkan pemikirannya, dia hanya mengandalkan kekuatannya. Tapi sebaliknya, ada juga orang seperti Raja Daud. Dalam nats ini yang menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kuasa dan hikmat. Jadi manusia tidak akan putus asa dalam banyak penderitaan, karena ia menggantungkan hidupnya hanya pada Tuhan yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Tuhan dapat membebaskan manusia dari semua penderitaan jika ia mau berserah kepada Tuhan. Marilah kita memilih sikap yang mana yang kita ikuti dalam kehidupan kita ketika menghadapi penderitaan. Percayalah hidupmu hanya kepada Tuhan supaya engkau diselamatkan, dan percayalah bahwa Tuhan itu baik dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami dalam setiap permasalahan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap penderitaan yang kami alami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami diingatkan untuk berserah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kami. Tuhan sungguh baik dan setia. Biarlah Tuhan kami selalu berserah kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sadari
di tangyang nani ajarkon ni Tuhan Yesus Kristus ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia ma guarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut ma lomoni roham di badua tongon, songon na di banua gijang. Leo matuami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nindongan nomor dosa tuhami. Unak kami tugyun pangujunan, palua mahamisian pangagu, ay hodo na puna harajaon, dohot agugun, rodia sangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsaoran ni tod di perbadia ma, namandongani hita olat nion, rodi saliling nililing na. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.